Kekecewaan terhadap proses peradilan semakin besar karena JPU menuntut Ferdy Sambo hanya seumur hidup yang seharusnya harapannya mati. Richard Eliezer seharusnya bebas, tapi ini 12 tahun. Putri Chandrawati 8 tahun. Kuat 8 tahun. Ini kok berbeda ya? Kata Mahfud MD, silakan saja. Ini kan nanti masih ada pledoi, ada putusan hakim. Jadi Kejaksaan Agung masih independen. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini peradilan betul-betul independen? Akhirnya nanti hakim memutuskan sebagaimana peradilan yang sebenarnya, atau menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Ferdy Sambo hanya dituntut seumur hidup. Ada banyak aspirasi, maksudnya para penonton atau yang mengikuti sidang, ya seharusnya mati. Richard Eliezer 12 tahun, yang seharusnya bebas atau minimal sangat ringan. Berbeda dengan Putri yang 8 tahun dan lainnya. Ini adalah ada sebuah gelombang protes dari banyak pihak. Namun ya itu yang terjadi. Ayo kita baca di beberapa media, selanjutnya nanti kita kupas dan kita letakkan duduk permasalahannya yang seharusnya seperti apa. Pertama kita baca di Kompas. Saat Mahfud MD bongkar gerilya ingin vonis Ferdy Sambo lebih rendah, singgung perwira level Brigjen. Ini adalah sebuah berita yang posisi Mahfud MD sebagai Menko Polhukam mau membongkar gelagat adanya gerakan untuk mempengaruhi vonis terhadap Ferdy Sambo dan kawan-kawan di kasus pembunuhan Brigadir J. Saya sudah mendengar ada gerakan-gerakan yang minta memesan putusan Sambo dengan huruf. Ada juga yang meminta dengan angka. Ini kan bahaya. Kalau dengan angka, maka ya hanya 20 tahun atau sekitarnya. Kalau dengan huruf, seumur hidup atau mati. Tapi kemarin JPU seumur hidup. Kemudian kita juga lihat di Detik, Kejaksaan Agung ungkap alasan tak ada hal meringankan di tuntutan Ferdy Sambo. Oh, ini sampai memutuskan seumur hidup. Tapi ada ekspektasi dari banyak pihak hukum mati. Kemudian kita baca juga di Kompas, gelombang kekecewaan atas tuntutan Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer. Ini kelihatan menarik, ada kita kupas. Tapi coba kita lihat yang keempat di Tempo. Mahfud MD bilang kejaksaan tak terpengaruh gerakan bawah tanah soal Ferdy Sambo. Sudah memberikan semacam penilaian. Kejaksaan Agung tidak terpengaruh atas gerakan bawah tanah. Tapi kan berbeda dengan harapan masyarakat. Ayo kita baca yang mana kalian dari 4 judul tadi. Oke, kita yang ketiga, nanti kita hubungkan dengan yang lain. Gelombang kekecewaan atas tuntutan Ferdy Sambo hingga Richard Eliezer. Kompas.com, Jaksa Penuntut Umum sudah mengajukan tuntutan kepada 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J pekan ini. Kelima terdakwa itu adalah Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, Ricky Rizal, Bribka RR, Richard Eliezer, Budi Hang, Romeo, dan Kuat Ma'ruf. Itu ada 5. Selain kasus pembunuhan, tuntutan yang disampaikan JPU kepada Sambo terkait dengan dugaan merintangi penyidikan obstruction of justice, yaitu merusak bukti elektronik berupa rekaman kamera CCTV. Jaksa Penuntut Umum dalam kasus yang sama juga, maksudnya di sini Ferdy Sambo atau Ricky Rizal dahulu, Ricky Rizal sama Kuat Ma'ruf 8 tahun,
kemudian mereka dinilai melanggar pasal 344, kemudian Sambo dianggap melanggar dakwaan primer 34, sehingga di situ adalah terjadi pembunuhan berencana. Jaksa penuntut umum kepada Putri dan Richard, Putri 8 tahun, Richard 12 tahun, keduanya dianggap terbukti melanggar dakwaan primer pasal 340 tentang pembunuhan berencana. Dalam kasus ini Richard adalah salah satunya terdakwa yang menjadi saksi pelaku atau justice collaborator GC, karena berkat pengakuannya skenario buat menutupi pembunuhan Joshua bisa terungkap. Karena status itu, JC saat ini Richard dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK. Terkait dengan tuntutan ini, sebelah pihak menyampaikan kekecewaannya karena Richard itu 12 tahun, Ferdi Sambo hanya seumur hidup bukan mati. Kemudian kekecewaan itu tuntutan kepada para jaksa. Jadi berikut ini rangkuman pernyataan dari tim kuasa hukum keluarga mendiang Joshua terkait tuntutan jaksa kepada para terdakwa kasus ini. Jaksa dinilai tak serius tuntut Ricky dan Kuat. Oke. Jadi Ricky dan Kuat dianggap tidak serius. Pihak keluarga Joshua menyayangkan tuntutan keduanya, adapun Ricky dan Kuat merupakan 2 dari 5 terdakwa kasus pembunuhan Brigadir J, keduanya dituntut 8 tahun. Memang Jonathan mengakui memang tidak ada hukuman yang seharga nyawa seseorang, namun menurutnya tuntutan kepada Ricky dan Kuat terlalu ringan. Kemudian keluarga Joshua tak puas Sambo dituntut penjara seumur hidup. Keluarga mendiang Joshua menanyakan tidak puas atas tuntutan jaksa yang hanya menuntut Ferdi Sambo seumur hidup. Sambil Huta Barat menyatakan sejak awal pihak keluarga berharap jaksa menuntut Ferdi Sambo dengan hukuman mati karena telah menghilangkan nyawa putranya. Itu adalah bapaknya. Kemudian yang ketiga, kecewa terhadap Putri karena hanya dituntut 8 tahun penjara. Saya tidak mewakili korban atau keluarga, saya sebagai warga negara mendengarkan kecewa, apalagi kalau saya harus berbicara mewakili klien kami, dalam hal ini adalah keluarga korban, kata sang pengacara. Kemudian yang keempat, LPSK menyesalkan tuntutan 12 tahun penjara untuk Richard Eliezer. Ini dikatakan Wakil Ketua LPSK Susila Ningtyas menyatakan sangat menyesal keputusan JPU menuntut 12 tahun. Kami intinya menyesalkan, menyayangkan sekali tuntutan JPU terhadap Richard Eliezer di luar harapan kami. Menurutnya Richard tak terbuka diri sebagai justice kolaborator. Seandainya tidak terbuka maksudnya, maka tidak akan terungkap kasus ini. Maka Susi mengatakan dalam ini telah mengungkap perkara kasus itu. Jadi harapannya ya bebas. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Tidak cukup pengacara LPSK tetapi banyak orang yang menyayangkan, kecewa terhadap tuntutan jaksa penuntut umum tersebut. Pecinta masa depan negeri, itulah sebuah proses persidangan yang mana ya kalau para pengacara dari Richard Eliezer mengatakan itu oke. Tetapi kalau masyarakat secara umum kecewa, itu pasti ada alasan. Karena semuanya mengikuti. Hakim itu kan memang belum memutuskan, tetapi jaksa penuntut umum ketika memberikan sebuah tuntutan itu kan berdasarkan apa yang mereka ikuti dalam proses persidangan dan semua terbuka, tidak ada yang tertutup. Jadi kalau ada putusan yang masyarakat, penonton kecewa, itu karena ada hal yang ya ini tidak jujur, tidak adil.
Meskipun ketika dihubungkan dengan Prof. Mahfud MD sebagai Menko Polhukam, apakah ini JPU masuk angin? Katanya ya enggak, ini masih dalam kondisi baik-baik saja, tidak terpengaruh oleh apapun. Bagaimana yang sebenarnya? Menurut analisis saya, pertama, persidangan Joshua ini, Brigadir J, ini terbuka untuk siapapun. Jadi siapapun bisa melihat dan bisa mengambil sebuah kesimpulan masing-masing. Memang tidak ada satu kesimpulan yang sama antara kita semuanya. Tetapi kalau kita melihat dari proses persidangan, meskipun berbeda, tetapi ada semacam kesamaan dalam hal misalkan kemiripan. Misalkan terkait dengan pertama, Ferdi Sambo ketika hanya tuntutan seumur hidup, itu kan memang ada pro dan kontra ya di sini ya. Di situ pasti ada, oh ini kan Komnas HAM pasti akan tidak setuju nanti kalau dituntut mati, ataupun kelompok-kelompok kelompok pejuang HAM pasti akan menuntut terkait dengan itu. Tetapi di sisi yang lain, melihat rencana yang sangat jahat, sangat busuk oleh Ferdi Sambo, itu kan semuanya marah. Ini kok begini ya? Ini satu kasus ya? Bisa-bisa kan di kasus-kasus yang lain, Ferdi Sambo itu adalah punya pikiran yang sangat jelek terhadap orang-orang, dihabisin seperti kecam seperti Brigadir J seperti itu. Jadi kemarahannya itu sebetulnya memuncak dari banyak kasus yang ada. Seandainya kemudian gambaran masyarakat itu kemudian dijadikan satu, ini kan kurang jahat betul ini Ferdi Sambo, sehingga ini tidak boleh diberi ampun. Kemudian terkait dengan Richard, ketika diberikan 12 tahun, tidak cukup LPSK, tidak cukup pengacara ya, para orang-orang pun juga, oh ini kok gimana sih? Richard ini adalah yang membuka kotak Pandora. Seandainya Richard tidak berpendapat, dia diam, tidak ngomong, maka ini akan buntu, bisa-bisa Ferdi Sambo akan bebas ataupun lainnya. Jadi ya memang masih ada yang lain, maksudnya masih ada putusan hakim yang nanti ditunggu. Jadi kekecewaan kedua hal ini, adapun terkait dengan Ricky, Kuat, Putri yang hanya 8 tahun, pasti mereka juga kecewa. Ini kan orang-orang jahat. Meskipun Ferdi Sambo berharap putrinya bebas, kalau Kuat, Ricky biar. Ini kan orang-orang yang bersekongkol itu jahat semuanya. Jadi harapan masyarakat itu tidak sebagaimana tuntutan jaksa itu. Sehingga yang kedua, berdasarkan dari harapan ekspektasi masyarakat yang mengikuti proses persidangan itu, maka nanti pada waktu pledoi atau bahkan waktu keputusan hakim, perlu ada sebuah keputusan yang seadil-adilnya. Hakim tidak boleh diintervensi oleh, dalam bahasanya Prof. Mahfud MD, brigjen-brigjen yang akan melakukan intervensi putusan. Jangan sampai ini terjadi. Tapi mungkin juga ada yang bertanya, kalau intervensi dari para netizen atau ekspektasi masyarakat, disitulah hakim mempunyai nurani. Hakim dalam prosesnya memberikan pertanyaan dan mendengarkan jawaban secara langsung dari para pihak. Dan di situ ya hakim diharap betul keputusannya adalah keputusan independen, tidak terpengaruh oleh harapan jaksa yang terlalu rendah untuk Ferdi Sambo ataupun terlalu berlebih untuk Richard. Semoga ini adalah putusan yang benar-benar penuh keadilan. Benar-benar penuh keadilan itu adalah suara gelombang kekecewaan di masyarakat pasti bisa didengar oleh para hakim, meskipun itu tidak boleh mengintervensi putusan hakim. Jadi hakim sangat ditunggu pada putusan nanti. Yang ketiga, keberadaan Prof. Mahfud MD luar biasa. Dalam kasus Brigadir J ini sangat mengawalnya. Meskipun banyak orang mengatakan ini adalah sebenarnya permasalahan kecil ya, hanya pembunuhan begitu sudah banyak terjadi. Tetapi ini hubungannya dengan seorang pejabat yang di situ disinyalir mempunyai
hubungan dengan beberapa kasus yang ada di negeri ini. Supaya ini menjadi sebuah contoh yang tidak diulang oleh seorang elit. Prof. Mahfud MD mengawal dengan serius dan dia mengatakan sampai sekarang Kejaksaan Agung tidak diintervensi. Ini kalau menurut saya pernyataan Prof. Mahfud MD adalah sebuah motivasi terhadap teman-teman Kejaksaan Agung supaya tetap sebagaimana dalam pendapatnya meskipun banyak kritik dari orang luar. Dan ini menunggu pledoi, menunggu putusan hakim. Penjagaan dari Menko Polhukam dalam proses ini sangat ditunggu oleh publik. Meskipun pasti mereka semuanya tidak mau diintervensi. Tetapi kalau hakim tidak mendasarkan pada proses peradilan mengambil sebuah keputusan ataupun yang lainnya, pasti akan ada proses etik-etik yang lainnya kepada pihak-pihak tersebut. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan, sehingga gelombang kekecewaan semoga didengar oleh semua pihak yang memproses ini. Sebuah kebenaran tidak akan hilang begitu saja, atau sebuah kebenaran pasti hadir. Ketika kebenaran itu tidak ditegakkan, pasti akan dihadirkan terus, diusahakan oleh semua pihak sampai kebenaran itu hadir yang sebenarnya. Sehingga tidak harus Pak Presiden turun tangan, tetapi cukup para penegak hukum ini sampai di situ dengan sebagai posisi pada masing-masing, berpegangan pada etik masing-masing. Semoga bermanfaat, semoga Ferdy Sambo tidak hanya sebagaimana JPU, Richard Eliezer semoga tidak sebagaimana tuntutan jaksa tersebut, ataupun Putri Kuat dan Ricky juga tidak seperti yang dituntut oleh jaksa. Hakim bisa mengubah semuanya berdasarkan apa yang ada dalam proses persidangan. Sehingga intinya adalah keadilan, kebenaran ditegakkan. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.